Ya, nah ini mungkin ini gambar apa kalau kita buka apa sebuah hard disk gitu ya. Nah, jadi ini tadi piringan yang saya cerita tadi ya, dan kemudian eh, oke ya. Nah, ini si piringan ini berputar. Nah, sementara ini tadi yang disebut sebagai lengan yang di ujungnya. Nah, ini yang apa di ujungnya yang terdapat head baca tulisnya. Nah, head untuk baca apa tulis. Nah, jadi si head ini atau si lengan ini ya dia bisa bergerak dari pinggir sampai ke tengah piringan ya. Sementara si piringan berputar dengan cepat gitu ya. Nah, jadi prinsipnya seperti ya itu tadi ya, seperti piringan hitam sebenarnya ya, piringan hitam yang dipakai oleh Wak DJ itu untuk nge-rap gitu misalnya, yang nge-mix gitu ya. Nah, cuman kalau piringan hitam dia data suara, data musik itu disimpan dalam bentuk parit-parit gitu, parit-parit yang dikelilingi apa mengitari piringan tadi dan kemudian dibaca oleh jarum yang disebut sebagai stylus. Nah, yang apa menelusuri paritnya ketika si piringan berputar. Nah, jadi prinsipnya sama seperti yang digunakan pada hard disk ini ya, cuman bedanya hard disk dia menggunakan medan magnet. Nah, sedangkan si headnya ya ini berada sangat dekat, tapi nggak menyentuh dia. Nah, ya berada sangat dekat, tapi tidak menyentuh permukaan dari si piringan yang berputar tadi gitu. Nah, jadi dia ini nanti berada di apa atas sama bawah gitu ya. Jadi setiap permukaan piringan ini ya ini adalah permukaan yang bisa menyimpan data ya. Jadi nanti lebar si headnya ini nanti menentukan lebar apa yang disebut sebagai track gitu. Nah, jadi nanti permukaan piringannya ini dibagi atas lingkaran yang disebut sebagai track ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, nah saya nggak tahu kalau mungkin yang suka ngutak-ngatik pernah coba-coba iseng bongkar-bongkar hadis yang lama yang udah rusak lah gitu ya. Kalau pengen lihat dalamnya, nah ini lebih kurang dalamnya seperti ini gitu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, nah jadi permukaan piringan tadi, permukaan disk tadi ya, dibagi atas ini lingkaran-lingkaran apa yang disebut sebagai lingkaran track gitu. Nah ini dibuat perbesar aja lah biar gampang gitu ya. Nah, jadi lingkaran-lingkaran konsentrik ini, jadi yang dari paling luar sampai ke lingkaran paling dalam gitu. Ya. Dan kemudian ya setiap track ini nanti dibagi atas yang namanya sektor. Nah, ya dibagi atas sektor dan biasanya ini jumlah sektornya dia sama ya untuk setiap track dari paling luar sampai paling dalam gitu ya. Dan sektornya nanti akan dinomorin. Nah, di sektor inilah data kita akan disimpan gitu. Nah, Nah, jadi antara satu sektor sama satu sektor lainnya dia ada jarak gitu ya, ada gap. Nah, ini untuk membatasi dan kemudian antara track sama track juga ada gapnya, ada jaraknya. Nah, jadi data disimpan dalam sektor-sektor ini ya. Nah, jadi sektor ini nanti dinomori ya sektor 0, 1, 2, 3, 4, 5 di track paling luar, kemudian track yang sebelah dalam. Nah, sektornya dinomori lagi ya. Track yang lebih dalam lagi sampai yang paling dalam gitu. Nah, jadi eh, jadi kalau kita lihat untuk satu ukuran piringan ini, untuk satu diameter piringan ini ya. Nah, semakin kecil nah ukuran lebarnya track ini ditentukan sama lebar headnya gitu. Nah, jadi semakin kecil headnya, maka lingkarannya lebar tracknya bisa lebih kecil dan sehingga akhirnya apa pada piringan yang sama bisa dimuat track yang lebih banyak. Yang artinya apa? Kapasitas disknya bisa lebih besar gitu. Nah, jadi nah kalau kita dengar ukuran disk dalam inci ya kalau biasanya ya mungkin kalau misalnya kalian belanja hard disk untuk PC itu biasanya hard disknya dibilang antara yang 5/4 inci atau 3,5 inci. Nah, itu adalah menyatakan diameter disknya ini gitu. Nah, ya kalau kapasitas kan beda lagi. Nah, jadi apa kapasitas yang 1 tera atau 500 giga gitu misalnya yaitu eh, ya adalah kapasitas penyimpanan di dalamnya gitu. Nah, jadi di dalamnya, nah piringan ini pun nanti biasanya ada beberapa piringan gitu ya, mungkin 2 piringan atau 3 atau 5 dan sebagainya. Ya, semakin banyak dia tentu akan semakin besar kapasitasnya gitu. Jadi semua piringan permukaannya dibagi atas ini ya lingkaran-lingkaran track ini dan setiap lingkaran track itu dibagi atas sektor-sektor gitu. Ya.
Oke, nah ini adalah pembagian ada dua ini ya pembagian layout sektor-sektornya. Nah, jadi kalau disk yang menggunakan kecepatan sudut tetap, nah maka dia jumlah sektornya sama gitu ya dari paling dalam track paling dalam sampai track paling luar gitu. Nah, sehingga track paling dalam dia lebih rapat-rapat gitu ya. Nah, tapi yang di luar dia semakin jarang gitu. Nah, atau alternatif yang lain, nah ini yang teknologi lebih modern dia menggunakan namanya multiple zone recording. Nah, ini dia posisi sektornya udah beda-beda ya antara track terluar sampai track yang terdalam gitu ya. Oke, nah ini ya. Nah, kalau misalnya ada yang pernah merhatikan ya bahwa kapasitas satu buah sektor itu kan biasanya berapa? Ada yang tahu? Berapa byte biasanya disimpan dalam satu buah sektor? Ada yang tahu? Ya, si Levi pas ya 512 byte ya. Jadi eh, biasanya kadang kalau kita memformat hard disk itu bisa nampak ya. Jadi satu sektor itu dia eh, yang umum ya. Nah, yang umum itu disimpan dalam satuan terkecil yaitu 512 byte ya. Nah, jadi yang 512 byte-nya itu pembagiannya bagaimana? Nah, jadi ini ya nah ini sebagai contoh mengambil pada dari Seagate ya. Nah, Seagate ST506 ini hard disk yang tipenya Winchester. Nah, nanti kita lihat ya maksudnya Winchester itu apa gitu ya. Nah, inilah yang diatur ketika kita melakukan pemformatan pada hard disk ya. Ketika kita memformat hard disk itu kita mengatur pembagian track sama sektornya itu gitu ya. Jadi antara satu sektor dengan sektor lain kan dia tadi ada berbatasan ya. Nah, jadi nah isi dalam setiap sektor itu ya. Oke, ini ada nah field datanya itu ada 515 byte. Nah, kemudian sini ada jarak ya di depan ini ada gap 1 sebesar 17 byte ya. Nah, kemudian sini ada field buat ID ya selebar 7 byte gitu. Ya, nah kemudian ini kan jadi untuk membedakan ini ya nomor sektornya gitu kan. Sektor tadi dinomori. Ya, sektor itu kan ada nomornya. Ya, nah kemudian ini field buat ID sektornya ada gap lagi ya, gap yang kedua sebesar 41 byte. Kemudian field data sebesar 515 byte. Dan baru kemudian gap ketiga ini sebesar 20 byte. Nah, baru kemudian nanti ada gap lagi untuk sektor berikutnya gitu ya. Kemudian berulang lagi dia. Nah, field yang 7 byte tadi untuk apa? Nah, ini ada sinkronisasi byte sebesar 1 byte. Dek, dek, dek. Tengok kan si Dede tuh. Oke. Ini 1 byte ya. Kemudian ada untuk nomor tracknya. Nah, kan setiap track itu nanti ada nomornya juga ya. Dari track paling luar sampai dalam. Nah, kemudian nomor headnya ya, ini 1 byte. Kemudian nomor sektornya 1 byte. Baru kemudian ini ada CRC ya. CRC ini adalah salah satu metode seperti Hamming code kemarin ya untuk pengecekan error ya, cyclic redundancy check. Nah, ini sebesar 2 byte ya. Nah, ini untuk jadi setiap sektor dia ada field untuk pengenalnya ini ya sebesar 7 byte. Kemudian field datanya tadi adalah 515 byte ya. Nah, ini yang 515 tadi terdiri atas 1 byte sinkronisasi, kemudian baru datanya. Nah, ini yang data. Jadi file kita, nah file yang kita simpan di hard disk, nah itu dipecah dalam kelipatan 512 byte. Nah, karena nanti disimpan di masing-masing sektor ini. Nah, jadi yang data itu 512 baru nanti tambah 2 byte untuk CRC-nya lagi ya. Jadi
CRC untuk data dalam satu sektor ini. Jadi kalau ini CRC untuk pengenal sektornya. Nah, pengenal sektornya itu terdiri atas nomor track, nomor head, sama nomor sektornya. Nah, baru kemudian sini ada CRC untuk datanya sendiri gitu ya. Nah, jadi satu total dalam satu sektor itu sebetulnya adalah 600 byte. Nah, jadi 17 tambah 7 tambah 41 tambah 5, 15 tambah 20 ini ya. Tapi dibagi-bagi atas field-field seperti ini gitu ya. Nah, jadi data kita sendiri ya, file-file kita itu sendiri dipecah atas kelipatan 512. Nah, nanti kalau misalnya nggak genap dia 512 ya, misalnya tersisa 300 byte, nah maka satu sektornya itu akan terisi cuma 300 byte. Nah, dia nggak diisi sampai full. Ya, file yang lain nanti akan mulai di sektor yang lain lagi. Jadi dalam satu sektor itu nggak bisa dicampur gitu ya, isi file yang berbeda gitu. Nah, jadi satu file itu dialokasikan sekian sektor ya. Jadi kelipatan dari 512 byte ini dia. Nah, jadi kalau misalnya filenya katakanlah ukurannya berapa ya? Kalau 1 kilobyte 1024 ya pas dia dua sektor gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya 1100 byte gitu misalnya, nah maka dia menggunakan 3 sektor nanti. Nah, jadi 512 itu 1024, nah baru kemudian nanti sisanya yang berapa, kalau 1100 berarti 76 byte-nya, nah disimpan di sektor ketiga. Banyak kosong dong Mbak jadi sektor. Iya, memang seperti itu dia ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, kayaknya masih aman gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan aja ya, langsung diinterrupt aja. Oke, nah ini beberapa karakteristik fisik ya dari suatu sistem hard disk. Nah, jadi pertama dari segi gerakan headnya ya, apakah dia head yang tetap. Nah, ini kalau head yang tetap dia setiap track ada satu headnya sendiri. Nah, ini mungkin udah jarang saya rasa kita temui hard disk yang seperti ini, dan yang umum sekarang adalah head yang bisa bergerak. Nah, jadi head yang bisa bergerak ini jumlahnya satu head setiap permukaan. Kemudian disknya sendiri apakah dia bisa dipindah-pindah ataupun tetap di tempat. Nah, ini biasanya seperti yang di PC ya, non-removable disk ini yang sifatnya permanen kayak di PC. Nah, removable disk ini yang biasa kita kenal sebagai external hard disk gitu ya, bisa dibawa-bawa gitu ya. Kemudian sisinya ya, sisi dari piringannya yang bisa dipakai menyimpan data, apakah dia cuma satu sisi atau dua sisi ya. Oke, sorry sebentar. Hidupin cara sendiri dek. Itu Sania cemana tuh, nggak disuruh sarapan itu. Nah, nanti terakhir sampai siang ya gitu juga terakhir, semua ngeluh aja tapi nggak ada yang dibuat. Ya. Nah, platter ini adalah jumlah piringannya. Nah, jadi umumnya hadis sekarang itu dalam satu hadis dia ada disknya, piringannya itu sendiri ada beberapa ya. Nah, sebutan lain untuk piringan itu adalah platter. Kemudian mekanisme headnya, nah ada yang kontak. Nah, ini pada floppy disket ya, saya nggak tahu anak milenial kayaknya nggak ada yang pernah pakai disket gitu ya. Nah, ya jadi kalau disket dia itu zaman awal-awal PC dulu ya, tahun-tahun 80-an itu pakai media penyimpannya namanya disket ya. Kayak kalau zaman sekarang flash disk gitu ya. Kalau dulu yang saya pakai itu namanya disket gitu ya. Nah, ini dia headnya tuh nyentuh ya, jadi dia piringannya tuh adalah plastik gitu ya, terbuat dari plastik tipis gitu ya. Nah, kemudian ada fixed gap, ini yang gap, jadi jarak antara head sama piringannya itu tetap. Dan kemudian kalau yang sekarang adalah aerodynamic gap, atau yang tadi disebut Winchester gitu ya. Nah, aerodynamic ini dia pakai angin. Jadi ketika piringannya berputar, itu kan dia ada menimbulkan angin.
Nah, anginnya itu nanti akan mengangkat headnya. Jadi headnya itu dia kayak punya ada sayapnya gitu ya. Itu yang tipe Winchester itu gitu. Oke, ini dia yang apa? Tadi kita cerita ini tadi gambarnya ya, baru sini udah ada gambarnya ya. Removable disk, disk head diam. Oke. Non removable disk ya. Nah, oke, nah disk permukaan ganda ini yang piringannya dia dua sisi gitu ya. Jadi atas bawah nanti dia yang bisa menyimpan data gitu ya. Nah, jadi ini piringannya berputar. Nah, sementara si lengannya ini dia bergerak maju mundur gitu ya. Jadi kalau dia membaca ke apa eh, posisi sektor apa, kalau sektornya berada di track yang luar, nah maka dia bergerak keluar. Nah, nanti kalau misalnya sektor yang mau dibaca itu berada di track yang ke dalam, dia bergerak ke dalam gitu. Nah, si piringan berputar. Nah, ini nanti kecepatan putarannya itu yang nanti biasanya kita sebut sebagai RPM disknya. Nah, karena memang satuannya dalam RPM ya, apa rotation per minute. Nah, jadi yang standar itu biasanya yang 5.400 RPM. Ya, rata-rata kebanyakan hard disk yang di pasaran ya, kalau yang kita beli yang biasa gitu, itu dia 5.400 RPM. Nah, jadi artinya apa? Dalam 1 menit dia mutar 5.400 kali. Jadi kebayang kencangnya gitu ya. Nah, kalau mau yang lebih cepat, biasanya di atas itu ada yang 7.200 atau bahkan yang 10.000 RPM. Nah, teman biasanya memang ya harganya jadi lebih mahal gitu ya. Nah, kalau RPM itu menyatakan putaran piringannya. Nah, kalau dia inci, nah yang kalau hard disk dibuat PC ya desktop, itu biasanya dia 5/4 inci ukurannya yang lebih besar, itu menyatakan diameter piringannya ini gitu. Nah, kalau buat laptop ya antara yang 3,5 atau bahkan kalau sekarang ada yang udah ada yang 2,5 gitu ya, 2,5 inci gitu, yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, itu menyatakan diameter piringannya. Oke, nah jadi kalau gambaran gitu ya. Jadi kalau hard disk sekarang yang biasanya memiliki banyak piringan, nah jadi dia piringan-piringan itu tadi bersusun dari atas ke bawah ya, dan lengannya, arm yang ada headnya itu tadi pun ada banyak, dan ini bergerak bersamaan semuanya. Nah, jadi kalau muter semuanya muter jadi satu dia ya. Ya, dia jadi semuanya berputar sebagai satu kesatuan gitu. Nah, armnya juga bergerak bersamaan. Jadi bukan bukan ada satu ke dalam satu keluar. Jadi kalau kalau ke bergerak ke mencari track yang dalam, maka semuanya dari atas ke bawah ini sama-sama bergerak ke track yang dalam. Kalau dia mau mencari ke sektor di track yang di luar, maka dia pun sama-sama bergerak ke sektor yang ada di luar gitu. Nah, setiap piringan ini yang disebut sebagai platter ya. Jadi kalau seperti di gambar ini ya, jadi berarti dia ada 5 buah piringan, 5 buah platter dengan 10 permukaan. Nah, dari surface 0 ya, 1. Nah, jadi di platter yang paling bawah, nah kemudian yang di atasnya, nah jadi permukaan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 9. Nah, jadi ini atas bawah setiap permukaan itu bisa menyimpan data. Jadi setiap permukaan itu memiliki track sama sektor. Nah, jadi makanya kalau kita lihat ya, kadang kalau kita melakukan check disk gitu ya, nah jumlah sektor itu kan bisa sampai jutaan gitu. Nah, jadi makanya tergantung, kembali lagi ya, tergantung hard disk kita dia berapa piringan gitu. Nah, dan satu piringannya, nah nanti tergantung besar headnya dia bisa menyimpan berapa track. Nah, berapa track, berapa sektor gitu. Ya. Nah, jadi ini ya ketika bekerja ya, spindle ini asnya ini, nah as sumbu atau piringan ini ya berputar. Ini yang berputar sebesar sekencang 5.400 putaran per menit tadi, atau 7.200 atau bahkan 10.000. Nah, jadi semua piringan ini berputar bersama-sama. Jadi nggak sendiri-sendiri dia muternya, muternya semua. Jadi lima-limanya muter sekaligus. Nah, baru nanti si lengannya ini pun bergerak bersama-sama dia. Nah, digerakkan sama ini boom ini ya, menghubungkan
lengan yang dari paling bawah ke paling atas. Nah, tinggal nanti controller si hard disk yang mengatur track mana, sektor mana pada permukaan mana, piringan mana yang mau dibaca. Nah, jadi ketika sebuah file itu disimpan, ya, nah katakanlah misalnya file PowerPoint presentasi saya ini disimpan di hard disk saya ini, ya, nah sistem operasi dia cuma memerintahkan supaya file tersebut disimpan di hard disk. Nah, controller nanti yang akan menerjemahkan, nah file ini, ya file kuliah yang sekarang ini, ya ini mau disimpan di piringan yang mana, permukaan yang mana, track mana, sektor mana gitu. Nah, jadi itu nanti yang disimpan di file system, ya file system apakah FAT ataupun NTFS, ini nanti yang menyimpan alamatnya. Nah, tapi penyimpanan secara fisiknya ini yang diatur oleh controller hard disk gitu. Nah, jadi nanti ada alamat logiknya. Nah, alamat logik ini yang diterjemahkan menjadi alamat fisik oleh controller hard disk gitu. Nah, jadi nanti baru nanti dipilih gitu ya dari sekian piringan ini. Nah, permukaan mana dia? Nah, apakah disimpan di satu permukaan, atau mungkin di dua permukaan gitu ya, atau mungkin dipecah di beberapa piringan. Nah, nanti si controller yang mengatur gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan barangkali, komentar sampai sini? Oke ya, nah jadi ada istilah silinder ya. Jadi pada disk ya ada istilah silinder, yaitu apa? Kumpulan semua track di posisi yang sama. Nah, ini kan karena piringannya banyak. Nah, jadi jadi di silinder yang sama atau di posisi head yang sama ya. Kalau kita kumpulkan dari piringan paling atas sampai piringan paling bawah, kan jadi kelihatan seperti tabung dia bentuknya. Ya kan? Nah, jadi ini yang satu kumpulan semua track di posisi yang sama ini, karena dia membentuk seperti tabung, disebutnya silinder gitu ya. Jadi sebuah hard disk itu bisa dibayangkan terdiri atas banyak silinder dari track paling luar sampai track yang paling dalam. Nah, jadi katakanlah misalnya lah ya, gampangnya kalau misalnya satu piringan, nah itu bisa muat 1000 buah track, berarti apa? Ada 1000 silinder. Nah, silinder paling luar itu terdiri atas track paling luar, piringan permukaan atas sama bawah. Nah, piringan pertama atas sama bawah, permukaan kedua atas sama bawah, track terluar piringan ketiga sampai ke bawah. Nah, nanti silinder kedua, track berikutnya lagi yang di dalamnya, silinder ketiga yang dalamnya lagi. Nah, jadi kayak silinder yang konsentrik gitu ya, berpusat di sini. Nah, dari paling luar sampai paling dalam gitu. Oke. Oke ya. Nah, jadi ya mekanisme head. Nah, ini dia membagi disk menjadi 3 jenis ya. Nah, head ya ini harus bisa menimbulkan ya medan magnet, atau dia bisa mendeteksi medan magnet yang besarnya cukup ya untuk membaca atau menulis dengan benar. Artinya supaya jangan menimbulkan error ya ketika penulisan ataupun pembacaan ya. Nah, kalau headnya kecil ya, nah semakin kecil head, maka medan magnetnya kan akan semakin kecil. Nah, kalau dia medan magnetnya kecil, maka supaya bisa menginduksi permukaannya dengan benar, maka si head harus semakin dekat ke piringannya gitu ya. Nah, keuntungannya ya, jadi apa untungnya dengan head yang lebih kecil? Maka besar tracknya bisa lebih kecil. Nah, besar tracknya lebih kecil artinya apa? Dalam satu piringan, jumlah track yang bisa dimuat di sana menjadi lebih padat, gitu, lebih banyak dia tracknya. Nah, jadi kalau headnya besar, tracknya lebar. Nah, tracknya lebar mungkin di piringan yang 3,5 inci tadi cuma muat 1000 buah track, gitu ya. Nah, tapi kalau
headnya itu bisa lebih kecil lagi, mungkin besar tracknya bisa naik jadi 1.500 track di piringan yang sama. Nah, jadi kan kalau tracknya lebih banyak, sektornya lebih banyak. Nah, sektor lebih banyak, maka apa? Kapasitas lebih tinggi gitu. Nah, ya. Nah, tapi semakin dekat head ke disk, maka ini resikonya semakin besar. Resikonya apa? Takutnya kesenggol. Nah, makanya kenapa hard disk itu jangan ketika hard disk bekerja itu jangan kena goncangan yang keras, karena apa? Di dalam itu kan piringan muter kencang. 5.400 RPM, 5.400 kali per menit. Ya, nah sedangkan si head itu dia dikit ya. Jadi biasanya head itu jaraknya skala apa ordenya itu mikron ya per sejuta meter. Ya, jadi sejuta meter tuh ya inilah 1 milimeter dibagi 1.000 gitu ya. Bayangkan ya dekatnya head tuh ke piringan. Nah, jadi kalau misalnya kena goncangan yang keras, nah dikhawatirkan ketika piringan berputar, si head ini kena goncangan sampai menyentuh, nah itu bisa menyebabkan gores pada permukaan permukaan piringannya, dan itu menyebabkan cacat permanen. Nah, kalau udah cacat udah ke laut datanya gitu ya. Itu makanya hard disk itu sensitif dia ya, meskipun memang yang sekarang katanya udah tahan goncangan, tapi ya jangan sampai lagi di jalan di senggol-senggolkan gitu ya, itu cari gara-gara gitu ya. Ya. Oke, nah salah satu tipe head yang sekarang ini ya yaitu yang Winchester head ya. Nah, ini dipakai dalam rumah drive tertutup yang hampir bebas kontaminasi. Jadi di dalam casingnya itu ya, di dalam casing hard disknya itu ya, dia hampir steril gitu ya, benar-benar bersih. Nah, head Winchester ini ya dirancang untuk bekerja lebih dekat ke permukaan disk ya daripada head kaku pada disk konvensional ya, sehingga kepadatan data bisa lebih tinggi ya. Nah, head Winchester ini sebetulnya merupakan sayap aerodinamis ya. Jadi yang aerodinamis artinya apa? Bertumpu pada gerakan udara ya. Nah, yang bertumpu dengan ringan pada permukaan piringan ketika disk diam. Nah, tekanan udara yang ditimbulkan perputaran piringan, nah ini sudah cukup untuk mengangkat sayap tadi ke atas permukaan. Nah, jadi dia melayang gitu ya. Nah, jadi kalau dulu ya, nah zaman-zaman awal-awal masih PC ya, zaman-zaman saya masih kuliah dulu, kalau kita pakai hard disk itu dianjurkan ketika komputernya mau dimatikan, hard disknya itu diparkir gitu. Nah, jadi apa? Headnya itu digeser ke posisi paling luar gitu. Nah, supaya apa? Kalau misalnya nanti ada goncangan atau apa, dia nggak nyenggol ke ini ya, ke piringannya gitu. Nah, tapi kalau hard disk sekarang nggak pernah lagi itu, karena udah otomatis dia gitu ya. Dan apalagi kalau ada yang Winchester ini, headnya tuh ringan karena dia kayak sayap aja gitu ya. Nah, yang penting piringannya dia nggak menyentuh piringan ketika berputar gitu. Nah, oke, nah ini gambaran beberapa hadis ya sama spesifikasinya ya. Nah ini Constellation ES2. Nah, ini untuk dipakai di enterprise atau di perusahaan ya, mungkin sebagai server. Oke, ini bukunya memang udah agak lama ya, jadi 2011 kalau saya nggak salah. Ya, saya belum dapat update yang versi lebih baru, sehingga nah untuk di zaman itu 3 tera aja udah besar gitu ya, padahal kalau kita sekarang 1 tera 2 tera udah biasa gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, ini dari segi kapasitas. Nah, ini ada 4 macam hard disk ya. Constellation, Seagate Barracuda, Cheetah, sama Momentus ya. Nah, ini yang untuk di laptop, nah ya laptop masih 640 giga ya. Ini yang buat jaringan ya, untuk NAS, Network Attached Storage ya. Mau server juga. Nah, ini juga masih relatif kecil, 400 giga. Nah, average seek time. Nah, jadi ya karena data pada hard disk itu disimpan dalam piringan yang berputar, dan kemudian untuk membaca data atau menulis datanya si head ya, head yang pada lengan harus digerakkan ke posisi track yang sesuai ya, maka ukuran kecepatan hard disk itu ya, nah ukuran kinerjanya ya ini disebut sebagai waktu akses ya. Nah, waktu akses ini nanti terdiri atas 2. Nah, jadi
ukuran kecepatan hard disk itu nanti bukan masalah kecepatan putarannya, ini yang RPM-nya, spindle speed-nya gitu ya, tapi waktu aksesnya. Nah, waktu akses itu adalah berapa lama waktu yang diperlukan supaya si head bisa sampai ke posisi sektor yang mau dibaca atau ditulis. Nah, jadi ini nanti ada dua faktor dia ya. Pertama yang namanya seek time. Seek time itu adalah seberapa cepat si arm ya, si lengannya itu bisa digerakkan ke posisi track yang mengandung sektor yang mau dibaca. Nah, baru nanti setelah, jadi kan coba bayangkan posisinya kan si piringan muter nih. Nah, piringan muter. Nah, jadi mana ya, barangkali bisa kita pakai sebagai, oke. Nah, jadi kan ini kan piringan muter semua, ya. Nah, kalaulah misalnya atau ini ya barangkali, ya, ya. Jadi nah, jadi katakanlah misalnya ya, nah ini ya sektor yang mau dibaca berada di sini ya. Nah, sedangkan si apa? Nah, head masih berada di posisi di sini ya. Nah, file yang mau dibaca, nah itu kesimpan di misalnya sektor yang berada di track yang sebelah dalam ini. Nah, maka kan apa yang terjadi? Headnya, nah sementara ini kan si piringan kan dia muter ya. Piringannya katakanlah ya arah putarannya misalnya seperti itu ya. Nah, maka apa? Si head ya itu kan pertama dia harus, nah ini kan berarti apa? Si sektornya, sektor yang mau dibaca dia kan muter-muter terus nih di sini. Nah, ya jadi nah artinya apa? Si headnya ya itu head pertama harus digeser ke posisi tracknya. Nah, setelah digeser di posisi tracknya, sektornya ini kan baru kebaca ketika dia lewat di bawah headnya. Nah, maka setelah dia berada di posisi tracknya, si head dia harus menunggu sampai si sektor lewat di bawahnya dia, baru dia bisa kebaca. Nah, inilah waktu, nah dua proses ini kan butuh waktu. Waktu untuk menggeser head ke posisi tracknya, dan kemudian waktu untuk menunggu si sektor lewat di bawah headnya tersebut. Nah, ini yang nanti kombinasi dua waktu ini yang disebut sebagai waktu akses buat hard disk. Nah, seek time, ya seek time itu adalah waktu untuk seek mencari tracknya. Nah, baru kemudian nanti yang satu lagi ada rotational latency, ya waktu tunggu rotasi. Nah, rotational dari putaran. Nah, jadi kan setelah si head sampai ke posisi tracknya, dia akan nunggu sampai si sektor lewat di bawahnya dia. Nah, jadi ada satu waktu untuk nunggu dia sampai ke tracknya, nah satu waktu nunggu untuk sampai si sektor muter lewat di bawah headnya. Nah, itu nanti yang disebut sebagai waktu akses gitu ya. Nah, itu nanti yang menunjukkan kinerja hard disk yang sebenarnya. Jadi bukan masalah RPM-nya gitu ya. Nah, ini sini yang bisa kalian lihat ya dari ini ya dua spek ini. Nah, jadi average seek time ini, jadi untuk read ya rata-rata 8,5 milisecond untuk yang si Constellation ini. Ini di sini yang Barracuda nggak ada datanya, yang Cheetah ini 3,9, nah ini lebih cepat gitu ya. Kenapa? Karena RPM-nya lebih tinggi, lihat. Nah, RPM lebih rendah nih misalnya yang buat laptop, nah maka seek time-nya lebih lama ya. Jadi waktu rata-rata menggerakkan head ke posisi track-nya. Nah, ya, jadi kalau ini yang 5400 dia 13 milisecond, nah tapi yang 10.000 RPM lihat ya ini 4 milisecond ya, sepertiganya gitu ya. Nah, kemudian ini yang 7200 RPM ya, nah ini juga lebih cepat, nah, antara 8 sampai 9 milisecond ya. Nah, average latency, nah ini latensi ini adalah ini yang nunggu si sektor tadi lewat di bawahnya dia kita. Nah, ini relatif nggak banyak beda ya, 4
4,16 milisecond. Nah, ini yang Cheetah sedikit lebih kecil ya, sekitar 3 milisecond. Nah, ini dia lebih besar ya, 5,6 milisecond. Nah, jadi waktu aksesnya adalah kombinasi dua-dua ini ya, seek time tambah latensi ini. Nah, jadi latensi itu tadi dia nunggu sampai si sektor lewat di bawah headnya ya. Nah, kemudian ini transfer rate ini adalah kecepatan pemindahan data. Nah, jadi dia bisa setiap detik berapa byte data yang bisa dia pindah. Nah, ini dia 155 megabyte. Nah, ini juga ikut menentukan kinerjanya juga ya. Semakin besar transfer rate kan berarti semakin banyak data yang bisa dia baca per detiknya. Nah, jadi lihat ya, yang Momentus ya dia lambat tapi transfer rate-nya tinggi gitu. 300 megabyte per second gitu ya. Di seek time sama latensinya relatif rendah, kalah sama yang lain. Nah, tapi transfer rate-nya dia menang gitu ya. Nah, byte per sektornya, nah ini yang standar masih 512, nah tapi yang ini bisa sampai 4 kilo ya. Nah, kemudian track per silinder ya, atau jumlah permukaan piringan ya. Nah, jadi ini ada 8 track per silinder, berarti dia ada 4 piringan gitu ya. Ini dia ada sampai 10, berarti ada 5 piringan. Nah, ya, jadi nah jumlah ya 5 piringan karena 10 permukaan gitu ya. Nah, ini dia 4, nah ini dia cuma 2 piringan gitu. Nah, oke. Nah, ini pengaturan waktunya ya, pengaturan waktu dari transfer input output disk gitu. Nah, jadi dia ada waktu ini untuk menunggu si hard disknya aktif ya. Nah, kemudian ini nah ketika dia udah aktif, nah ini menunggu untuk saluran pengirimannya gitu ya. Baru kemudian nah ini ada seek. Nah, ini dia mulai ya di sinilah device busy ya, jadi hard disk bekerja gitu. Nah, jadi ini ada waktu. Nah, ini yang seek time tadi. Dia di sini waktu untuk ini menggerakkan si head ke posisi tracknya. Nah, sampai di tracknya, dah di sini dia nunggu sektornya nyampe gitu. Nah, setelah sektornya nyampe, baru sini ada mulai pengiriman data gitu. Nah, ya, nah ini jadi faktor waktunya di sini. Ya, nah, ini tambah ini channel untuk pengiriman ini ya datanya gitu ya. Oke. Ada komentar, pertanyaan barangkali? Nah, ini tadi ya, cerita kinerja. Nah, ketika disk bekerja ya disk berputar dengan kecepatan tetap ya. Nah, untuk membaca atau menulis head ya, untuk membaca atau menulis ya, head itu harus diposisikan pada track yang diinginkan pada awal sektor yang dicari di track tersebut. Nah, jadi ini kan tadi ada ini dia tadi ya. Nah, jadi di awal sektornya tadi si head dia harus berada di awal sektornya ini. Nah, ketika dia mau nulis atau membaca ke sektor tersebut. Nah, nanti ketika sektornya itu lewat di bawah dia, situlah dia nulis atau membaca. Jadi kebayang cepatnya tuh kayak apa gitu ya prosesnya gitu ya. Nah, jadi pencarian track, nah dengan menggerakkan head pada sistem head bergerak ya, atau secara elektronik memilih salah satu head pada sistem yang headnya diam. Oke, nah jadi kalau yang headnya diam itu yang headnya banyak gitu ya. Nah, cuman itu kan jarang sekarang. Nah, ketika track sudah dipilih ya, nah controller disk akan menunggu hingga sektor yang sesuai berputar hingga sejajar dengan headnya gitu ya. Nah, stick time ya, nah ini adalah waktu yang diperlukan untuk memposisikan head pada track yang sesuai tadi. Nah, jadi ini menggerakkan lengannya ke posisi tracknya gitu ya. Tracknya dia ada di mana? Di dalam, di tengah, di luar gitu ya. Nah, baru kemudian rotational delay atau rotational latency. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan sampai awal sektor berada sampai di head. Nah, jadi ketika mau ditulis kan dia awal sektornya mesti nyampe dulu ke sana gitu ya. Nah, access time adalah total dari dua-dua ini ya, seek time tambah rotational delay. Nah,
Baru transfer time ya ketika head sudah ada di posisi, operasi baca atau tulis dilakukan ya ketika sektor bergerak di bawah head. Nah, inilah pengiriman datanya di sana terjadi ya ketika si sektor tadi ya lewat di bawah headnya tadi. Nah, itulah yang nah, kecepatannya di sini ya berapa megabyte per second gitu ya. Nah, ini semua menentukan performance dari hard disknya. Oke, nah ini yang pembahasan kita tentang hard disk. Silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan sampai sini. Nah, jadi harapan saya sekarang ketika menggunakan komputer kalian udah kebayang gitu ya, udah bisa membayangkan apa yang terjadi ketika kalian menyimpan atau mengambil file dari hard disk kalian gitu ya. Jadi bagaimana piringan di dalamnya itu bergerak ya, berputar ya. Nah, ketika si piringan berputar, nah arm ya yang memegang headnya tadi, nah ini yang armnya ini, nah dia bergerak gitu kan, apakah ke dalam atau keluar mencari track yang mengandung sektor-sektor yang berisi file yang mau dibaca. Nah, itulah. Nah, jadi dia pertama gerakkan head ke posisi tracknya, ya. Nah, baru setelah sampai di tracknya dia menunggu sampai sektornya itu lewat di bawahnya dia. Nah, ya sektor yang berisi file kalian. Kalau sektornya banyak ya berarti nanti dia. Nah, kalau sektornya itu, nah kalau file ini disimpan di sektor yang berada di track yang berbeda-beda, nah maka bayangkan sibuknya si head tersebut dia bergerak lompat-lompat dia. Nah, dari satu track ke track yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi kalau karena apa? Karena biasanya memang nggak idealnya memang sektor yang pakai nyimpan satu file itu berderetan gitu ya. Kalau berderetan kan dia enak gitu ya. Tinggal dia nunggu sampai di tracknya. Nah, tinggal dia nunggu sektor-sektornya itu lewat. Nah, jadi kalau filenya itu disimpan dalam 100 sektor, ya dia tinggal tunggu aja yang 100 sektor ini lewat. Nah, tapi kebayang, coba bayangkan kalau misalnya yang 100 sektor tersebut berada pada track yang berbeda-beda. Nah, ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ada yang di dalam. Nah, maka si lengan dia harus pindah. Udah dapat yang dari sektor ini, pindah dia ke kalau udah dapat dia dari track yang sebelah luar, pindah dia ke track yang sebelah dalam. Nah, habis itu pindah lagi ke track yang sebelah dalam lagi, atau balik lagi ke track yang sebelah luar gitu. Tak. Nah, jadi maju mundur terus gitu. Nah, selama bekerjanya gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan, komentar silakan. Oke, nah salah satu bentuk penggunaan hard disk, nah jadi kalau kita mungkin yang biasa kalau sebagai pengguna pribadi, personal gitu ya, nah kita kan biasa pakai ya paling kalau di laptop ya biasanya cuma satu hard disk gitu ya, meskipun mungkin yang ada C sama D itu kan itu partisi secara logik. Oke ya, ada apa dari si Amiru Ilmi. Nah, kalau piringannya tergores, ya, nah tentu yang rusak itu bagian yang tergores itu. Nah, cuman yang bagian tergores itu kan mungkin dia bisa berdampak pada sejumlah track. Nah, kalau sejumlah track kan tentu sektornya yang jumlah sektor yang rusak menjadi banyak dia yang terpengaruh. Nah, mungkin barangkali pertanyaan si Amirul Ilmi ini kaitannya sama bad sector. Ya, kadang-kadang masing-masing sektor itu sendiri pun ya memang nggak semuanya itu dijamin oke gitu. Nah, jadi hard disk yang modern itu biasanya punya fasilitas untuk mengecek ya. Nah, mengecek dari CRC-nya tadi ya. Jadi kalau misalnya dites dia nyimpan data CRC-nya kemudian selalu nggak sesuai sama data yang disimpan ya. Nah, misalnya atau seperti kemarin itu ya, Hamming code sama data yang disimpan ya, Hamming code yang dihitung sama Hamming code yang tersimpan itu dia berbeda. Nah, maka itu nanti yang dikategorikan sebagai bad sector. Nah, kalau bad sector ini nanti yang biasanya ditandai supaya jangan dipakai gitu. Nah, biasanya kalau sekarang kalau yang sampai tergores, nah itu biasanya cukup fatal gitu ya. Mungkin akan sangat banyak sektor yang pasti terdampak dia gitu. Nah, tapi kalau yang biasanya kadang-kadang kalau kita melakukan check disk ya ada sekian bad sector, nah itu memang ada yang secara logik dia
nggak reliable sektornya, sehingga kemudian ditandai ya sama sistem operasi, ditandai sektor-sektor tersebut, kan setiap sektor itu dia ada alamatnya gitu. Jadi sektor alamat sekian ini ditandai sebagai bad, nah di flag dia istilahnya ditandai bad ya, sehingga nanti nggak dipakai ketika mau nyimpan data gitu ya. Ya memang secara teori sih sebetulnya nggak harusnya sih nggak, ya tergantung, kembali lagi tergantung seberapa fatal dia tergoresnya itu si Amirul Ilmi ya. Kalau misalnya hanya sedikit ya, dalam tanda kutip sedikit ya, mungkin sekian megabyte gitu misalnya yang jadi nggak kepake gitu. Tapi kalau goncangannya cukup keras ya mungkin bisa jadi hadisnya rusak semua gitu. Nah, makanya itulah penting sekali kita menjaga hadis itu jangan sampai kena goncangan gitu ketika operasional gitu ya. Oke. Oke, baik. Nah, salah satu bentuk penggunaan hard disk ya kalau di level enterprise ya, untuk di level server ya. Jadi karena harga hard disk ini sudah relatif terjangkau gitu ya. Nah, salah satu bentuk penggunaannya itu adalah dengan sengaja menggunakan hard disk yang jumlahnya banyak. Nah, jadi atau mungkin kalau pakai bahasa ininya lebay gitu ya. Jadi yang mestinya kalau kayak kita kan sehari-hari ya satu hadis, dua hadis saja udah banyak gitu kan. Nah, tapi kalau di sini sengaja dipakai dalam jumlah yang lebih besar gitu ya, lebih banyak hadisnya sehingga dia berlebihan. Nah, makanya ini bentuk yang namanya RAID ya. Nah, jadi redundant array of independent disk. Nah, kalau dulu katanya of inexpensive disk, jadi disk murah gitu ya. Cuman kok istilahnya ngenyek kali ya. Maka sekarang dibuat banyak independent disk. Nah, jadi ini adalah sejumlah hard disk yang sengaja dilebihkan jumlahnya ya, karena makanya pun biasanya ini digunakan untuk di kelas-kelas perusahaan gitu ya. Kenapa dilebihkan ya? Nah, karena apa? Dari segi keandalan sama kecepatan ini bisa lebih tinggi gitu. Nah, rate ini ya nanti ada 7 level. Nah, dari rate 1 sampai rate 6 ya. Jadi dan antara 0, 1, 2, 3 itu nggak ada, bukan hubungan hierarkis. Artinya bukan yang 0 lebih bagus dari yang satu lebih bagus dari yang 0, yang 2 lebih bagus lagi, tapi ada perbedaan aja gitu untuk membedakan gitu ya, disebutnya level rate gitu. Nah, jadi menunjukkan ya arsitektur rancangan yang berbeda. Nah, cuman ada 3 cirinya ya. Sejumlah disk drive fisik. Nah, yang akan dilihat sistem operasi sebagai sebuah drive logic tunggal. Nah, ini jadi hard disknya banyak, tapi dilihat seakan-akan satu disk. Nah, gitulah ya. Kalau kita kan biasanya kebalikannya, satu hard disk fisiknya satu, tapi kemudian kita partisi sehingga secara logik kelihatan seperti beberapa hard disk. Itu kan yang jadi C, D atau E gitu kan kalau di hard disk kita gitu ya. Nah, tapi ini enggak, hard disknya ada banyak, mungkin 2 disk ya atau 4 disk gitu, tapi yang nanti bekerja secara logik sebagai satu buah drive gitu. Nah, data ya ini didistribusikan. Nah, didistribusikan pada semua disk fisik tadi ya, menggunakan skema yang disebut sebagai striping ya. Nah, kelebihan kapasitas disk, nah ini kan jadinya berlebih gitu ya, karena kan hadisnya banyak gitu ya. Ini dipakai untuk menyimpan yang namanya informasi parity. Nah, yang parity ini membantu ketika misalnya salah satu disk mengalami kerusakan, datanya itu bisa di recovery, bisa diambil lagi berdasarkan parity-nya itu gitu ya. Ini cukup keren gitu ya. Oke. Nah, ini ada rate-nya. Oke. Nah, ini nanti jadi bonus buat kalian gitu ya. Jadi nanti saya kasih yang bahannya. Nah, coba dari sana nanti kalian lihat ya seperti apa arsitektur rate level 0, level 1, 2, 3 sampai 6 ini ya. Di mana bedanya, apa plus minusnya gitu. Apa kelebihannya ya. Nah, kemudian ada yang istilahnya kata striping, mirroring. Nah, ini apa maksudnya gitu ya.
Nah, kemudian nanti nah, jadi bagaimana perbedaan antara masing-masing level rate ini ya dari segi arsitektur ya oh, oh, suara saya putus-putus. Oke, sorry sebentar ya. Oke, sekarang bagaimana? Masih sama juga atau masih putus-putus juga si Sultiana? Tes 1 2 3. Udah, alhamdulillah. Oke. Oke ya. Nah, jadi ini yang rate karena ceritanya agak panjang. Nah, ini nanti itulah saya bonuskan aja gitu buat kalian ya. Kan bisa untuk hitung-hitung nanti sambil nunggu buka puasa gitu ya. Bisa kalian baca-baca. Nah, apa perbedaannya antara masing-masing level rate tersebut gitu ya. Nah, ini pun di sini sebetulnya udah cukup banyak juga. Nah, perbandingannya ya antara level-level rate ini. Nah, nanti mungkin kalian bisa cari dari bahan-bahan tambahan ya seperti apa rate ini. Nanti yang saya akan share yang dari buku si Pak Stalingnya ya. Nah, jadi yang ada striping, ada mirroring itu ya seperti apa dia ya apa plus minusnya gitu ya. Nah, kemudian juga nanti ada yang menarik adalah bagaimana menggunakan informasi parity untuk mengembalikan data yang hilang. Nah, jadi kalau misalnya salah satu disk itu mengalami kerusakan, nah dia dari parity sama sisa datanya itu bisa direkonstruksi datanya. Nah, itu menarik gitu. Nanti coba kalian tunjukkan juga gitu ya. Contoh kasusnya seperti apa gitu. Oke, nah ini jadi sini udah ada semua gitu ya. Udah tinggal dikerjain aja gitu ya. Kan enak gitu ya. Oke, nah baik ya kita tinggalkan rate tadi ya. Ini masih ada beberapa lagi yang mau kita lihat ya. Yang berikutnya adalah flash memory. Nah, ini juga yang sangat-sangat populer ya buat kita sekarang ya, yang kita kenal sebagai antara memory card ataupun flash disk gitu ya. Nah, jadi menggunakan bahan semikonduktor. Nah, jadi semikonduktor ini dia prinsipnya semikonduktor gitu ya. Jadi dia menjadi konduktor ketika dia dikasih tegangan ada tegangan tambahan gitu ya. Jadi baru dia nanti mengalirkan arus gitu ya. Nah, ini pada prinsipnya adalah pada seperti transistor gitu ya. Jadi sini ada sumber N plus ya, muatan plus. Ini untuk sumber, nah ini untuk pembuangannya, dan ini ada P substrate. Nah, ini ada control gate-nya ya. Nah, ini dia bisa bernilai punya keadaan 1 sama 0 gitu. Nah, jadi ketika keadaan ini yang di keadaan 1 ya dia nggak dikasih muatan. Nah, tapi yang keadaan 0 ya dia dikasih muatan plus pada control gate-nya ini ya. Nah, sehingga sini nanti terjadi aliran muatan gitu ya, aliran ya muatan listrik atau elektron gitu. Nah, nah, eh, salah satu bentuk flash memory yang menarik saat ini ya, yang ini juga relatif udah mulai agak terjangkau lah gitu barangkali harganya ya, apa yang dikenal sebagai SSD ya atau solid state drive. Ada yang pernah dengar SSD ini? Pernah ya. Jadi SSD ini bisa dibilang hard disk model baru gitu ya. Jadi di mana model barunya ya pada prinsipnya nah SSD ini jadi kayak flash disk aja gitu ya, flash disk dalam ukuran yang relatif lebih besar. Nah, jadi dia udah ya kalau flash disk yang umum kan mungkin belasan atau puluhan megabyte aja. Nah, tapi kalau yang SSD ini dia kapasitasnya udah sampai ratusan megabyte atau bahkan eh, apa ya setengah giga gitu atau 250 ya ratusan megabyte lah gitu ya. Nah, jadi
dibilang solid state drive ya. Solid state itu apa? Solid state itu dia bahan zat padat gitu ya. Karena apa? Karena prinsipnya dia menggunakan transistor juga atau seperti pada flash disk lah gitu ya. Jadi gampangnya memang dia flash disk dalam kapasitas yang lebih besar gitu ya. Nah, dibilang solid state nah karena dia ya rangkaian elektronik yang dibuat dari semikonduktor. Nah, jadi dia hard disk seperti hard disk tapi menggunakan flash disk. Nah, apa untungnya? Nah, kalau hard disk tadi ya kita ingatkan hard disk di dalamnya apa? Dia ada piringan yang berputar sama head yang terpasang pada lengan yang harus bergerak maju mundur ketika dia membaca atau menulis data. Nah, tapi kalau pada flash disk ya karena dia hanya terdiri atas bahan semikonduktor, maka nggak ada perangkat yang bergerak di dalamnya. Dia nggak butuh motor untuk mutar-mutar piringan, nggak butuh motor untuk menggerakkan lengan dan sebagainya, sehingga apa penggunaan listriknya, penggunaan dayanya jauh lebih hemat. Dan karena nggak ada yang bergerak, dia akan lebih panas yang ditimbulkan lebih sedikit, nggak menimbulkan noise, bunyi, bising gitu ya. Nah, ya karena nggak ada bergerak di dalamnya. Kalau hadis itu dia kalau jalan kan pasti ada terasa getarannya sama suaranya gitu, karena di dalam piringannya muter gitu. Nah ini dia karena nggak ada yang nggak pakai muter gitu ya, maka dia lebih senyap, lebih cepat. Nah karena semuanya dari apa tergantung semikonduktornya aja gitu ya, kayak pada flash disk aja gitu. Nah, jadi dia jauh lebih cepat gitu ya, lebih cepat, listriknya lebih hemat, nggak menghasilkan panas, jadi semuanya serba wow lah gitu ya. Makanya ya SSD ini ya harganya juga, cuman memang ya harganya juga agak wow juga gitu ya dibandingkan hard disk untuk kapasitas yang sama. Sehingga dewasa ini ya SSD itu biasanya tersedia dalam kapasitas yang belum terlalu besar. Nah, jadi 128 yang udah relatif terjangkau itulah yang 128 mega atau 256 atau yang 512 giga gitu ya. Ya, tapi kalau sampai 1 tera belum, masih kemahalan gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau sekarang kalau laptop yang high end itu dia ada dua pilihan ya untuk hard disknya dia bisa pakai dua gitu ya. Nah, jadi yang SSD bisa dipakai untuk yang C-nya, nah nanti yang D-nya pakai hard disk yang biasa gitu ya. Nah, flash memory ini ada dua macam ya. Jadi tipe yang NOR, nah jadi dia ini bisa diakses dari bit ke bit ya, akses kecepatan tinggi. Nah, ini yang dipakai untuk menyimpan sistem operasi di ponsel. Nah, jadi di ROM-nya ROM-nya HP, smartphone. Nah, ini yang flash memory yang jenisnya NOR ya. Atau dipakai untuk nyimpan BIOS. Nah, ya BIOS yang pakai untuk booting komputer kita, nah itu dia pakai flash memory yang jenisnya NOR ya. Nah, ini bisa diakses bit per bit. Nah, kalau yang jenisnya NAND ya, dia satuan dasarnya 16 atau 32 bit ya. Nah, dibaca atau ditulis dalam blok-blok kecil. Nah, ini yang dipakai di flash disk, kartu memori sama SSD yang tipenya NAND ya. Nah, dia harus dibaca per blok gitu ya. Oke. Nah, ya, nah ini perbandingan SSD solid state drive tadi sama hard disk drive ya. Nah, jadi outputnya lebih cepat ya, IOPS-nya ya, jadi output per second-nya ini lebih tinggi ya. Itu tadi ya, karena memang nggak ada yang bergerak di dalamnya. Nah, lebih kuat. Nah, karena tadi itu tadi yang nggak pakai motor, nggak ada yang bergerak tadi, lebih awet dia jadinya. Nah, ya. Listriknya pun lebih rendah, ya, lebih senyap, dingin, nggak menghasilkan panas, dan lebih cepat. Segala-galanya lebih lah gitu ya. Jadi memang menggiurkan kali ya SSD ini gitu. Nah, ini perbandingan ya antara NAND flash drive sama disk drive. Nah, lihat I/O per second-nya jauh sekali perbedaannya ya. Hard disk itu 300 I/O per second. Nah, ini bisa sampai 45.000 untuk pembacaan, write-nya sampai 15.000. Nah, dia write lebih rendah dia ya. Karena kalau write dia mesti dihapus dulu, baru kemudian nanti ditulis gitu ya. Nah, throughput ya megabyte per second-nya
Nah, ini kalau disk drive cuma 80, nah ini bisa di atas 200 atau write-nya di atas 100 ya. Random access time-nya, nah ini 0,1 millisecond, nah ini 4-10 millisecond. Nah, cuman kapasitasnya, ya ini yang masih nah relatif rendah ya. Kalau sekarang sih memang yang 1 tera juga udah ada gitu ya, yang SSD, cuman ya memang harganya lumayan ya. Kapasitas lah yang masih kalah gitu ya. Sehingga biasanya kalau sekarang cenderung dipakai untuk disk C aja gitu ya, kalau misalnya di laptop ya. Oke, nah ini organisasi dari sebuah SSD ya. Jadi host system, nah ini PC-nya, komputernya ya. Interface ini, nah ini ya sambungannya gitu ya. Nah ini si SSD dia isinya ada interface, misalnya entah pakai SATA ya. Nah, kemudian controller, nah ini ada addressing, nah baru kemudian sini komponen flash memorinya banyak gitu ya. Nah, ini semakin banyak kapasitasnya semakin besar gitu. Oke. Nah, tapi ya dengan semua kelebihannya itu ya ada permasalahan juga yang harus diantisipasi. Nah, bahwa yang menggunakan SSD. Nah, saya juga laptop saya juga ada SSD-nya juga ya. Nah, ini juga harus diantisipasi ya. Eh, nah, kinerja SSD cenderung melambat bersama dengan penggunaan perangkat ya. Karena seluruh blok data harus dibaca dari memori flash dan disimpan dalam buffer RAM ya. Nah, kemudian sebelum blok bisa ditulis kembali ke flash memory, seluruh blok flash memory harus dihapus dulu. Baru kemudian blok dari buffer ini ditulis kembali, ya. Nah, jadi memang proses penulisan agak relatif lambat, tapi ya tetap aja jauh lebih cepat daripada yang hard disk, ya. Nah, cuman ini yang masalah yang fatal ya. Jadi dia ada umurnya ternyata. Nah, jadi flash memory, yang namanya flash memory ini dia tidak bisa dipakai setelah jumlah penulisan tertentu, ya sekitar 100.000 kali penulisan. Nah, mungkin kita selama ini belum pernah ngalami karena mungkin belum sampai ke sana ya jumlah penggunaannya. Nah, jadi artinya apa? Ada umurnya dia gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa teknik untuk memperpanjang umurnya tadi ya. Nah, yang artinya apa? Nah, ini kalau udah sampai umurnya, nah mau nggak mau dan kalau udah sampai umurnya ya solusinya cuma satu, lem biru ya. Tahu lem biru? Lempar beli baru gitu ya. Jadi ini yang gawat gitu ya. Kalau udah sampai umurnya mesti siap-siap merogoh kantong gitu ya untuk mengganti isinya dan juga harus jangan lupa mesti punya backup gitu ya, backup di tempat lain gitu ya. Mesti rajin-rajin nge-backup jadinya ya. Oke, nah berikutnya ya ini adalah optical disc. Nah ini ya yang apa juga cukup populer ya. Ada level-levelnya ya, kita tahu levelnya dari kapasitasnya mulai dari yang CD ya atau singkatan dari compact disc. Nah jangan dipanjangin yang lain-lain gitu ya. Apalagi ini bulan puasa gitu ya. Nah, compact disc ya, jadi ukurannya 12 cm. Nah jadi yang DVD ya, CD DVD yang kita kenal tuh biasanya yang diameternya 12 cm gitu ya. Oke, kalau yang CD dia ini biasanya hanya berisi informasi audio ya, pakai untuk lagu, musik. Nah, CD-ROM ini yang pakai untuk data ya sekitar 650 MB. Kemudian ada CDR, recordable. Nah, bisa merekam satu kali gitu ya. CD-RW ini yang rewritable ya, jadi ini bisa berkali-kali ditulis sama dihapus. Kemudian, nah itu CD yang jadul ya, yang umum sekarang DVD, digital versatile disk ya, bisa nyimpan data macam-macam dengan kapasitas yang lumayan besar ya. Jadi kalau yang double side itu bisa sampai 17 GB. Cuman mungkin kalau yang di pasaran yang di Pajus gitu atau di simpang kampus itu umumnya kita jumpai yang 4,7 GB ya kan. Nah, DVD-R ini yang recordable ya satu kali tulis, DVD-RW ini yang bisa berkali-kali ya. Nah, baru kemudian ini yang berapa tahun terakhir keluar di atas DVD, jauh di atas DVD kapasitasnya, yaitu Blu-ray atau Blu-ray disc gitu ya. Dibilang Blu-ray karena dia menggunakan cahaya yang warna biru ya. Jauh lebih
kapasitasnya jauh lebih padat ya, menggunakan laser 405 nanometer ya. Jadi yang warnanya biru ungu, makanya dibilang Blu-ray ya. Ini satu disk bisa nyimpan sampai 25 GB. Nah, jadi biasanya kalau Blu-ray sejauh ini yang saya tahu digunakan untuk menyimpan film ya, film-film yang high definition atau bahkan yang mungkin resolusinya yang sudah 4K gitu ya. Jadi ini yang ukurannya lumayan besar ya. Oke, nah coba kita lihat cara bekerjanya ya. Oke ya, audio CD sama CD-ROM ini teknologinya sama ya. Nah bedanya, oke kalau pemutar CD-ROM ya ini dia lebih kuat punya perangkat untuk koreksi error ya. Pembuatannya, nah piringan ya disknya ini dibuat dari resin plastik ya polikarbonat. Nah kemudian informasi yang direkam secara digital ya ini dicetak sebagai serangkaian microscopic bits, lubang-lubang mikroskopik ya, lubang ukuran kecil gitu ya di permukaan polikarbonatnya. Oke, sorry sebentar. D, 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 D. Kampanye si Poli itu mana si dia dikeramas bilang ya. Oke, nah jadi di sini ya kalau berarti apa di permukaan CD atau DVD tadi ada lubang-lubangnya, lubang kecil-kecil gitu ya. Nah ini di permukaan polikarbonat tadi ya. Nah ini menggunakan, nah membuat lubang mikroskopik ini ya menggunakan laser, cahaya laser intensitas tinggi ya yang sangat fokus gitu ya. Jadi ini dibuat piringan masternya dulu ya. Nah, baru kemudian masternya ini dipakai untuk membuat cetakan gitu. Die ya, die ini kayak cetakan ya untuk mencetak salinannya ya, buat salinan ke polikarbonatnya. Nah, kemudian permukaan yang berlubang tadi ini akan dilapisi dengan permukaan yang sangat memantulkan cahaya. Nah, biasanya aluminium atau bahkan emas. Oke, ini jarang-jarang lah gitu ya. Mahal bener kalau dilapis emas gitu ya. Nah kemudian baru permukaan yang berkilau tadi ya, ini diberi pelindung terhadap debu atau gores ya dengan lapisan akrilik yang bening ya. Nah baru kemudian nanti akriliknya ini bisa disablon. Nah untuk label, untuk jadi label gitu. Oke, nah jadi ini lapisannya ya ini yang plastik polikarbonat tadi. Nah, kemudian ini ada lubang-lubangnya tadi ya. Nah, di bawahnya atau di atasnya gitu ya. Ini lapisan aluminium ya untuk memantulkannya tadi. Nah, baru kemudian sini ada lapisan pelindungnya. Nah, ini yang dikasih label, ini yang bagian atasnya. Nah, ini dibaca ya pakai sinar laser. Nah, sinar laser yang ditembakkan ke permukaannya dan nanti dari pantulannya. Nah, pantulannya kan antara yang berlobang atau enggak, yang ada LAN atau pit ya. Ini kok bentuknya terbalik gitu ya. Yang LAN malah yang masuk gitu ya. Yang pit yang nongol keluar gitu ya. Padahal pit itu yang lobang harusnya gitu ya. Jadi perbedaan pantulan dari lasernya inilah yang dibaca sebagai bit data gitu. Ya, jadi ini prinsipnya yang piringan optik ya. Jadi kalau hard disk yang dibaca itu adalah medan magnet. Nah, kalau pada CD optical yang dibaca itu adalah pantulan sinar laser. Nah, yang mengenai lubang di permukaannya gitu. Nah, ini format blok data CD-ROM ya. Jadi datanya dia ini 2 kilobyte gitu ya di satu bloknya. Gitu. Nah, sini ada 12 byte buat sinkronisasi, 4 byte buat identitas. Nah, ini 288 byte buat ECC ya, error correcting code gitu. Layered ECC namanya. Nah, ini 4 byte ID ya, min sektor sama mode-nya. Okay, sorry.
Oke, nah ini beda-beda penggunaan CD-ROM ya. Ya kita udah cukup tahu lah ya. CD recordable. Hmm, Nah, jadi ya bedanya yang R sama yang RW ya. Eh, nah, dia kalau CDR ya dibuat dengan bisa ditulis satu kali menggunakan cahaya laser dengan intensitas sedang ya. Nah, medium bahannya ya ini memiliki lapisan warna ya yang digunakan untuk mengubah pantulan. Nah, jadi mengubah sifat pantulannya dan diaktifkan dengan laser intensitas tinggi ya. Nah, ini dia bisa menjadi penyimpanan permanen. Nah, jadi setelah ditulisi gitu. Nah, kalau yang RW ya yang bisa ditulis berkali-kali ya, ini merupakan piringan dengan perubahan fase ya. Jadi phase change disk ya. Jadi disk dengan perubahan fase menggunakan bahan yang memiliki dua permukaan yang secara pantulan berbeda ya dari segi fasenya gitu. Nah, jadi pada state amorphous ya ini molekul-molekulnya memiliki sifat pantulan yang jelek gitu. Nah, kemudian pada kondisi yang kristalin ya ini permukaannya jadi halus dan bisa mantulkan cahaya dengan baik ya. Nah, cahaya laser ini bisa menyebabkan perubahan fase ke fasenya. Jadi dia perubahan antara yang dua ini gitu. Sehingga kalau misalnya mau dihapus, nah dia dibuat jadi yang amorphous dulu, baru nanti dirapikan lagi pakai yang kristalin ketika dia ditulis gitu ya. Nah kelemahannya apa? Dia ada umurnya juga ya. Jadi kalau udah bolak-balik semakin lama dia sifat ininya semakin berkurang gitu ya. Kelebihannya dia bisa ditulisi ya. Oke, nah kemudian yang DVD ya. Nah ini kalau dibandingkan ya. Nah ini ya, kalau misalnya CD-ROM, nah ini cahaya lasernya ya. Ini permukaan dari bawah ya. Jadi yang ditembak itu sekarang sebetulnya bawahnya. Yang biasa kita lihat itu dia lapisan plastiknya ini gitu ya. Yang pantulan itu yang ada di yang kita lihat berkilau-kilau itu gitu ya. Nah kemudian di atas ini yang labelnya gitu. Nah, ini tebalnya 1,2 mili ya. Nah, ini permukaan yang memantulkan cahaya bisa berupa aluminium. Nah, kalau dia DVD, nah ini DVD bisa sampai dua sisi gitu, atas bawah gitu ya. Nah, ini yang sampai kapasitasnya 17 GB, tapi mungkin yang umum kita jumpai di pasaran yang satu lapis juga dia gitu ya. Nah, nah ini kalau yang dua sisi ya tebalnya sama juga 1,2 mili juga gitu ya, cuman di atas bawah gitu. Nah, ini kenapa kapasitasnya bisa berbeda? Nah, bisa kita lihat dari sini ya, perbandingan antara cahaya lasernya. Nah, ini yang bulatan adalah diameter lasernya, dan ini yang lubang-lubangnya gitu ya, pit ininya, ya pit sama tracknya gitu. Nah, jadi yang DVD ya, nah ini kalau diameternya 2,11 mikrometer ya diameter lasernya. Nah, DVD ini dia 1,2 mikrometer. Ya, jadi cahaya lasernya lebih kecil maka bisa lebih padat dia ini ya tracknya ya. Nah, panjang gelombang lasernya kalau ini 780 nanometer ya. Nah, ini 650 nanometer ya. Jadi beda sedikit sehingga inilah ya. Jadi sekitar setengahnya diameter ini ya. Nah, tapi kalau yang Blu-ray, nah dia lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini 405 nanometer yang cahaya biru ungu tadi ya. Nah, dia lebih kecil lagi sehingga dia bisa jauh lebih padat ya. Nah, ini setengahnya lagi ya, dari ini kan 1,32. Nah, ini bahkan cuma 0,6 mikrometer. Nah, ya jadi ukuran lasernya jauh lebih kecil dan sehingga lubang-lubangnya tadi bisa jauh lebih padat sehingga kapasitasnya itu bisa sampai 25 GB satu piringan ya. Padahal diameter piringannya sama 12 cm juga gitu ya. Oke, nah terakhir ya ini media penyimpan terakhir adalah kaset magnetik. Nah jadi ini seperti mungkin saya nggak tahu kalau yang pernah main-main pakai handycam ya kamera video itu yang menggunakan kaset dia kan untuk perekam untuk media penyimpanannya ya. Nah jadi kaset magnetik ini kalau pada komputer biasanya dipakai untuk backup server ya. Jadi menggunakan sistem drive yang namanya LTO ya, linear tape
U-nya itu apa ya, lupa saya. Nah, jadi kalau dia, karena dia kaset pita, dia mesti digulung ya, dan dia berjalan satu arah gitu. Nah, jadi ininya bisa dibaca misalnya dalam dua arah ya. Jadi ketika arahnya ke sana, ya ke kanan atau dia ke kiri. Nah, jadi ini satu pita bisa dibagi atas beberapa track gitu. Nah, jadi satu track ya itu dibaca dalam satu arah gitu. Nah, ini yang namanya serpentine reading dan writing ya. Serpentine itu ular gitu ya, kayak ular ya kan, karena dia panjang gitu ya. Nah, jadi dan bilang nah, jadi ini nomor tracknya gitu ya. Jadi layout bloknya ya. Jadi untuk yang baca 4 track secara sekaligus gitu. Nah, jadi dia baca sekaligus. Nah, blok-bloknya disusun dari track paling bawah sampai track paling atas gitu. Nah, nanti yang berikutnya di posisi berikutnya lagi gitu ya. Oke, nah ini beberapa arsitektur LTO ya, tingkat-tingkatannya. Nah, dari LTO 1 sampai LTO 8 ya. Nah, ini dari dirilis tahun 2000 sampai, nah ini mungkin buku ini belum keluar ya, tapi kalau sekarang udah ada, mungkin bisa kalian Google ya. Udah sampai yang LTO 8 kalau saya nggak salah gitu ya. Oke, baik. Baik, ada pertanyaan, komentar barangkali sampai sini? Masih aman semua? Atau diaman-amankan aja gitu? Oke ya, nah ini jadi media-media penyimpanan data itu ya, atau yang bisa digolongkan yang memori eksternal tadi ya, dari yang tipe yang paling banyak kita gunakan ya, hard disk tadi ya, sampai ini yang mungkin nanti kalau yang di bagian IT ya, di perusahaan-perusahaan ini yang menggunakan yang tape itu untuk backup data dari server, itu biasanya ya untuk pengarsipan archive data ya, data-data database yang lama itu di backupnya ke kaset-kaset LTO ini dia gitu ya. Oke, nah untuk yang rate tadi itu tadi belum saya buat, nanti saya buatkan di e-learning ya, assignment-nya. Nah, jadi silahkan dibaca dan kemudian nanti dibuat kayak summary-nya. Cuma jangan Google Translate lah gitu ya. Saya paling penting kalau baca Google Translate itu. Jadi maksud saya bukan tapi supaya harapan saya kalian yang bisa mendapatkan ini ya apa sih rate itu gitu ya. Itu juga salah satu bentuk aplikasi hard disk di enterprise di perusahaan gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan, komentar barangkali? Aman semua? Aman ya. Oke lah. Oke, baik kalau kayak gitu berarti sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini ya. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya.